Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Francisca dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma. Pagi Pak Joshua. Bagaimana kabar Oma hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan. Nah, hari ini Oma tanggal 14 Maret kita ingin mendengarkan kisah siapa Oma? Santa Matildes, pengakuan iman. Wow, Santa Matilda, seorang pengaku iman. Nah, ini sepertinya menarik ceritanya ya. Baik Oma, boleh dimulai ceritanya bagaimana asal dan kehidupan awal dari Santa Matilda ini Oma? Asal dan kehidupan Santa Matilda pengaku iman. Matilda berasal dari Jerman. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 895. Ketika masih muda usianya, orang tuanya telah mengatur pernikahannya baginya ketika seorang bangsawan menikahkan bagi orang keturunan Raja Jerman. Kemudian Matilda menikah dengan Henry pertama, putra Adipati Savon yang menjadi Raja Jerman pada tahun 919. Tuhan menganugerahkan kepada mereka anak-anak yang cerdas. Pertama, Otto, yang kemudian menjadi Otto pertama, Kaisar Jerman dan Kaisar Romawi Suci. Putra sulung mereka, Otto, menggantikan ayahnya sebagai Raja Jerman dan dimahkotai sebagai Kaisar Romawi Suci. Pada tahun 962, kedua Henry II yang menjadi Adipati Bavaria. Ketiga, Bruto yang menjadi Uskup Agung di Köln dan kemudian dihormati oleh gereja sebagai orang kudus. Dan keempat, Gerberga yang menikah dengan Raja Louis IV dari Perancis. Baik, jadi tadi kita sudah dengarkan bagaimana seorang Matilda ini ternyata keluarga bangsawan dan dia juga dinikahkan begitu ya, diatur pernikahannya juga dengan seorang bangsawan, dengan Henry pertama. Dan ternyata dari pasangan ini kemudian mereka memiliki empat anak begitu ya, yang keempat-empatnya ini punya kiprah yang luar biasa di kemudian hari. Baik, selanjutnya Oma, bagaimana ketika Matilda ini menjadi bangsawan, apakah dia melakukan karya amal dan pelayanan itu bagaimana Oma? Karya amal dan pelayanannya. Karena suaminya adalah seorang raja Jerman, maka Matilda adalah ratu. Meskipun ratu, Matilda tetap hidup sederhana dengan meluangkan banyak waktu untuk berdoa. Setiap orang yang melihatnya akan menemukan bagaimana lemah lembut serta baik hatinya. Ia berperan lebih sebagai ibu daripada sebagai ratu. Ratu suka mengunjungi serta menghibur mereka yang sakit. Ia menolong orang-orang di penjara. Matilda tidak mau memanjakan dirinya karena kedudukannya, melainkan ia berusaha untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Raja Henry menyadari bahwa istrinya adalah seorang yang luar biasa. Berulang kali dikatakan raja kepada istrinya bahwa ia menjadi orang yang lebih baik serta menjadi raja yang lebih karena Matilda adalah istrinya. Walaupun perkawinan mereka direncanakan oleh orang tua mereka, namun Henry dan Matilda saling mengasihi satu sama lain. Matilda diberi kebebasan mempergunakan kekayaan kerajaan untuk karya belas kasihnya, dan Henry tidak pernah mempertanyakan
Sebaliknya, raja menjadi lebih sadar akan kebutuhan rakyatnya. Raja sadar bahwa dengan kedudukannya, ia mempunyai kuasa untuk meringankan beban penderitaan rakyat. Pasangan tersebut hidup berbahagia selama 23 tahun. Kemudian Raja Henry meninggal dunia secara tiba-tiba pada tahun 936. Ratu merasa teramat sedih atas kepergian suaminya. Ia kemudian memutuskan untuk hidup bagi Tuhan saja. Demikianlah Ratu meminta imam untuk mempersembahkan misa bagi keselamatan jiwa Raja Henry. Lalu Ratu memberikan seluruh perhiasan yang dikenakannya kepada imam. Dengan berbuat demikian, ia hendak menunjukkan tekadnya untuk sejak saat itu meringankan segala keputusan duniawi. Sepeninggal suaminya, Matilda membuktikan dirinya kepada karya-karya cinta kasih. Ia lebih banyak memperhatikan kehidupan rohaninya. Ia mendirikan biara-biara di Nordhausen, Quedlinburg, dan di Engern. Anak-anaknya Otto dan Henry sering memarahi ibunya karena sangat banyak memboroskan harta kekayaan untuk membantu orang-orang fakir miskin. Meskipun demikian, mereka tetap menghormati Matilda, ibunya. Hal ini terlihat dengan tindakan Otto terhadap ibunya. Ketika Otto pergi ke Roma untuk dimahkotai sebagai Kaisar Roma, ia menyerahkan kekuasaan kerajaan Jerman kepada ibunya. Baik, luar biasa sekali. Tadi kita sudah mendengarkan kisah yang cukup detail begitu ya, bagaimana Tata Matilda ini meskipun dia seorang bangsawan dan kemudian menjadi seorang ratu, dia tidak menyalahgunakan kekayaannya, justru dia menggunakannya untuk karya amal, karya belas kasih, untuk membantu mereka yang miskin begitu. Dan bahkan setelah suaminya Raja Henry meninggal, Matilda ini tetap ingin mempersembahkan diri kepada Tuhan, bahkan lebih mendalam begitu, sehingga tadi Oma sudah menjelaskan bahwa sepeninggal suaminya, Matilda ini membaktikan dirinya pada karya-karya cinta kasih dengan biara dan sebagainya. Jadi memang sangat luar biasa jiwa pelayanan dari Matilda ini. Lalu Oma, akhirnya bagaimana kisah akhir dari Santa Matilda ini sehingga dia dihormati gereja dan diberi gelar kudus oleh gereja, Oma? Akhir hidup dan gelar kudus. Setelah tahun-tahun dilewatinya dengan melakukan karya belas kasih dan silih dosa, Matilda wafat dengan tenang pada tanggal 14 Maret 968 di sebuah biara yang didirikannya di Quedlinburg. Jenazahnya dimakamkan di samping suaminya dan pemujaan populer terhadapnya segera dimulai. Gereja menghormatinya sebagai orang kudus dan menyebutnya sebagai Santa Matilda. Di keuskupan Paderborn, Fulda dan Mutnich di Jerman, kultusnya masih hidup sampai sekarang. Baik, jadi kita sudah dengarkan bahwa ternyata karya cinta kasih atau karya amal dari Santa Matilda itu tidak pernah putus bahkan sampai beliau wafat, dan karena itulah akhirnya banyak umat bahkan gereja secara universal menghormati Matilda sebagai seorang kudus, seorang santa begitu, khususnya di Jerman ya, tempat Matilda ini berasal dan
melakukan karya amal kasihnya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Oma Francisca sudah membagikan kisah tentang Santa Matilda. Semoga kisah dari Santa Matilda, seorang pengaku iman ini dapat menginspirasi kita semua untuk saling berbagi, saling memberikan apa yang kita punya untuk mereka yang membutuhkan. Baik, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Matilda pengaku iman, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Hari ini